Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shebiarta Aryani dengan NIM 201-102-121 dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi metode-metode pembelajaran dengan dosen pengampa Ikomang Sudarma dan Bapak Ignatius Iwayan Suwatra. Metode-metode pembelajaran terbagi menjadi 10 jenis metode. Yang pertama, ceramah, 2 tanya jawab, 3 diskusi, 4 kerja kelompok, 5 pemberian tugas, 6 demonstrasi, 7 eksperimen, 8 simulasi, 9 inquiry, 10 pengajaran unit. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang sering dilakukan karena tidak mengeluarkan biaya apapun dalam penggunaannya. Kelebihannya, yang pertama, cakupan penyebaran informasi materi yang disampaikan guru lebih luas. Kekurangannya, konfirmasi penyerapan materi pelajaran sulit dilakukan. Kedua, tanya jawab. Metode ini merupakan metode yang efektif digunakan untuk menggali pemikiran peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Dengan kemampuan yang dimiliki siswa, diberikan kebebasan ruang untuk meluarkan ide atau pikirannya. Kelebihannya, suasana belajar akan lebih mengaktifkan peserta didik. Kekurangannya, pertanyaan yang diajukan terus-menerus menimbulkan pertanyaan yang menyimpang dari materi. 3. Diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang berhubungan dengan kegiatan memecahkan masalah yang melibatkan peran aktif seluruh peserta didik dalam pembelajaran. Kelebihan yang pertama, terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang memahami permasalahan sosial. Kelemahan, relatif memerlukan waktu yang lebih banyak. 4. Kerja kelompok merupakan metode pembelajaran yang dilakukan guru dengan cara mengondisikan siswa dalam suatu kelompok sebagai kesatuan. Kemudian diberikan tugas yang dapat dibahas di dalam kelompok. Kelebihan yang pertama, memunculkan kekompakan dan kerjasama yang terjalin dalam kelompok. Kelemahan, hanya memberikan kesempatan kepada beberapa peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. 5. Pemberian tugas. Metode ini dilakukan guru dengan memberikan tugas berupa pekerjaan rumah terhadap siswa untuk mengukur pemahaman siswa. Kelebihan, mengembangkan kemandirian peserta didik. Kelemahan, tugas terlalu banyak akan menimbulkan keluhan dari peserta didik. 6. Demonstrasi merupakan salah satu strategi mengajar di mana guru memperlihatkan suatu benda asli, tiruan, atau suatu proses dari materi yang diajarkan. Kekurangan, strategi ini mengharuskan keterampilan guru secara khusus. Kelebihan, membuat pengajar menjadi lebih jelas dan konkret. 7. Eksperimen, yaitu pembelajaran di mana guru dan siswa bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari. Kelebihannya, anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi. Kekurangannya, memerlukan berbagai fasilitas yang tidak selalu mudah diperoleh. 8. Simulasi. Pembelajaran ini merupakan kegiatan di mana pembelajaran menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kelebihannya yaitu memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Kekurangannya yaitu pengalaman yang diperoleh dari simulasi tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. 9. Inquiry. Metode ini merupakan metode teknik instruksional dalam proses mengajar siswa dihadapkan suatu masalah. Kelebihan, dapat melatih siswa untuk belajar mandiri dengan positif dan sehingga dapat mengembangkan pendidikan demokrasi. Kekurangan, belajar dan mengajar dengan metode ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. 10. Pembelajaran unit merupakan pengajaran yang mengarahkan kegiatan peserta didik pada suatu masalah yang dirumuskan terlebih dahulu. Kelebihannya, membantu peserta didik untuk berpikir kompresif. Kekurangannya, memerlukan biaya yang cukup besar, memerlukan waktu yang cukup lama. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.